terakhir, game yang ketiga. Oke, dengan Yusunshin yang kembali lagi nih di dalam Land of Dawn, apakah ini bakal jadi Yusunshin yang cukup nyaman, Prof, dengan 4 hero lainnya? Wah, harusnya nyaman banget sih karena di sini dari segi team fight juga mereka sangat-sangat diungguli, apalagi dengan adanya Zuxin. Povius bakal kerepotan di sana. Ditambah lagi dengan Badang, ya paling-paling yang ngerepotin dari tim Liquid adalah Badangnya. Jadi kita lihat inisiasi seperti apa yang akan dibawakan sama tim Liquid ID. Iya. Karena tim Liquid ID benar-benar bisa menangin tim fightnya dengan inisiasi. Alright, dan seperti apa eksekusi dari kedua belah tim yang sudah meracik strategi kembali. Satu game yang tersisa. Akankah menjadi milik dari tim Liquid ID atau Dewa United? Langsung saja kita menuju ke Land of Dawn. Ini dia untuk game penentuan antara tim Liquid ID dan juga Dewa. Tapi untuk ke arah early game, ini kan jadi cukup menarik dengan hadirnya Esmeralda juga. Apakah Esmeraldanya ini jadi gangguan yang maksimal ketika hadir Hayabusa menutup jalan dari Joe? Itu akan sangat dibutuhkan supaya Yusunshin juga akhirnya bisa pegang keunggulan, karena nggak butuh kemungkinan permainan agresif, invasif, bahkan sampai ke area monster jungle bisa dilakukan oleh kedua belah tim. Sangat ya, tapi kita juga udah ngeliat referensi untuk gameplay Esmeralda yang bisa screening juga sampai jauh kan? Iya. Dengan Satellite Emblem juga nih yang bisa kita intip. Aran! Oh. Ternyata dengan trail juga dia nggak terlalu sustain ya. Balik lagi sih, mungkin dimakan-makanin ya dari shieldnya. Ada Okta juga tadi di bagian sana. Cuma dengan adanya Festival of Blood, nanti di mid game dia akan sangat-sangat leluasa sekali. Dan untuk Conclusive Blast kayaknya biar nanti bisa nge-clear dengan cepat juga. Karena biasanya kan kalau kita ngomongin Povius, bakal ada di Brave Smite. Ya, dan mungkin memang tadi satu buah flicker udah trigger ya di awal. Harusnya nggak terlalu jadi masalah, tapi paling harus lebih berhati-hati aja supaya bisa escape. Dan audience prediction yang cukup tipis. Mengingat ini adalah game ketiga ya, memang 58% berbanding 42% saja. Sama-sama imbang soalnya. Iya. Nah, kalau kita ngomongin soal setup, lagi-lagi nih tim Liquid ID. Mereka urusan clear, rotasi, mereka bisa cepet banget. Karena dari tadi juga terlihat Muezanya masih ada di bagian XP. Upaya pencurian tadi dari Joe ya, menuju ke arah secondary trap. Tapi masalahnya di arah yang berlainan juga nih. EXP-nya agak sedikit lebih hati-hati. Rotasi sudah mulai dilakukan juga dari kedua belah tim. Ya, di bagian bawah ya jelas. Ini akan coba untuk dibikin sekarat dulu supaya area turtle-nya nggak terlalu mencekam. Terutama bagi teman-teman dari Dewa United dan juga tim Liquid ID, karena Retribution akan sangat diadu. Apakah akan muncul lagi Retribution di dalam pertemuan kali ini karena inisiasi? Yap, karena Ray-nya sudah mulai masuk, Mountain Shocker sudah mulai terlihat dan Vidor Aston di arah belakang dan bahkan combo yang begitu mematikan Joe. Berhasil untuk bisa mendapatkan turtle-nya dan first blood pun di tangan Aran, tapi gak berhenti karena Infernal Pursuit benar-benar mengacak-acak apa yang diinginkan oleh Dewa United dan Flicker. Ray yang menjadi targeting pentukaran nyawa yang terjadi benar-benar worth untuk tim Liquid ID. Pengorbanan dari Aran yang berhasil ngebawa mereka mendapatkan sosok jungler yaitu Ray. Ditambah lagi mereka dapetin turtle juga. Jadi secara keseluruhan ini adalah sebuah keunggulan yang dipegang sama tim Liquid ID. Tapi ya Haskiel Sudah mulai terangkat juga dengan Lantern Flare, tapi untungnya Flicker dan juga Wings by Wings berhasil untuk membuat dirinya selamat. itu sendirian juga ya tadi. Tapi emang sejauh ini kita ngelihat dari tim Liquid ID akan cukup ganas sih seharusnya. Mereka udah pegang 1000 lebih unggul, Prof. Lagi-lagi ya, early game, tim Liquid. Tapi kali ini, kalau kita ngomongin perbedaan, oh ini dia nih perbedaannya nih. Oh, Shadow Kill terbagi menjadi dua orang, tapi sepertinya damage-nya cukup dan Phantom Shuriken terakhir berhasil untuk bisa mendapatkan nyawa dari Ray. Itu yang membedakan ya dari game yang kedua, di mana Joe-nya itu benar-benar lebih dikasih ruang karena dia dari tadi mendapatkan camp yang bagus sekali. Ya, meskipun secara level sebenarnya cukup tipis ya, perbedaan satu level saja. Tapi memang dengan tumbangnya Ray tadi satu kali di awal dan sekarang udah 2 kali, agak berat untuk bisa bertahan. Dan ngebuat dari Joe semakin powerful lagi. Area gold lane belum terlalu tersentuh. Prioritas utama bukan ada di area gold dan Hunter Strike sudah dipegang oleh Joe. Dan Widdy sekarang lebih mempertimbangkan ya setup-setupnya nanti akan seperti apa. Kayak tadi kan di bagian turtle, dia baru keluarkan semuanya di area turtle karena emang itu adalah tempat untuk team fight. Tapi Aran dengan trade-nya 2 kill di awal seperti ini udah pasti membuat EXP dari tim Liquid ID kan sangat diunggulkan sekali. Alright, dengan Ray yang sudah cukup tertati-tati ya dengan 2 poin dead yang harus ditelan juga ya.
agak sedikit sulit, tapi sepertinya kali ini Aran yang akan menjadi targeting dengan Drive yang telah dibuka juga. Infernal Pursuit 1 versus 3, apakah akan Aran bertahan? Tapi sepertinya tidak, karena di arah belakang walaupun ada backupan yang di kill tercancel sudah dengan adanya satu buah Avatar of Guardian yang dikeluarkan oleh Moiza. Tapi di sisi lain ada solo kill dari Maybe dan di kill-nya pun tumbang dan Widdy harus mengeluarkan flicker untuk mundur karena satu persatu pemain dari tim Liquid ID terabsen oleh Dewa United. Mendarat di titik yang sangat tepat untuk Moiza. Karena targetnya langsung menuju ke area kill. Maupun dari Kabuki yang akhirnya tumbang dengan mengorbankan satu buah flicker. Turtle langsung bisa di-stagger. Retribution yang kali ini udah nggak perlu menghadapi lawannya karena bebas banget area Turtle untuk tim Dewa United dan keunggulan yang udah dipegang di awal. Sekarang udah mulai bergeser pelan tapi pasti. Tapi Kabuki, apakah dia bisa mulai mengejar nih? Karena sangat dibutuhkan output damage tambahan dari Kabuki. Dan gak cuma itu sih, solo kill tadi bener-bener jadi game changernya. Iya. Dewa sekarang pegang kendali fight-nya. Apalagi untuk Ray, dia akan build pelan-pelan, snowball pelan-pelan juga. Untuk Kin, ya udah pasti dia gak bakal mudah untuk ditumbangkan melawan Aran. Karena Aran di sini juga butuh untuk clear cepat, tapi ketika dia terkena poke damage sama Esmeralda, dia gak bakal 100% HP-nya ketika on the way untuk team fight. Ya, terlihat bagaimana juga dari segi rotasi ya yang dibawakan Maybe dan juga Okta yang menempel. Tapi masalah kuat Shadow-nya kali ini nyangkut dari Shadow Kill Ray. Harus hilang dan Joe. Solo kill berhasil untuk didapatkan walaupun Dewa United sepertinya akan mengembalikan keadaan dengan ada Avatar Guardian dan Effect Town. Membuat dari Joe harus hilang pula di tangan dari Kin. Tapi tim fight tidak berhenti. Avatar Guardian yang sudah tidak ada lagi. Membuat akhirnya Yeskiel cukup free. Dan mendapatkan 1 poin kill balasan. Tapi Kin sendirian. 1 versus 3. Dengan adanya satu lagi Falling Star Moon yang tidak mengenai siapapun. Dan bahkan terjebak sudah Kin di tangan Widdy. Keuntungan berbalik lagi untuk tim Liquid ID. Tim fight jangka panjang yang terjadi ya. Kehilangan Joe memang tadi sempat terjadi, tapi mereka juga berhasil menumbangkan Okta maupun dari seorang Ken. Sekarang waktunya untuk mulai reset kembali, mulai kembali lagi dengan target objektif yang emang sejauh ini belum dapatkan sama sekali. Outer turret yang masih utuh dari kedua belah tim. Recover dan counter yang cepat sekali dari kedua belah tim. Terutama bagi Ray tadi, yang dia udah tahu dia gak bakal bisa ngapa-ngapain juga. Tapi untungnya ada trade yang dibawakan. Hingga Okta, Moiza, ini lagi-lagi dua pemain yang benar-benar membuat Ray terselamatkan. War Axe untuk Ray. Apa nih nextnya? Apakah bakal mau dipaksa untuk team fight karena sama-sama level 9? Yep. Kalau misalkan turtle-nya diberikan secara gratis, Joe akan lebih diunggulkan. Nah, masalahnya ini kayaknya udah lumayan free, tapi dengan dari potensi Joker udah mulai ke-reveal keberadaannya. Joe masih punya retribution yang on point, tapi team fight lagi-lagi terlihat. Avatar of Guardian mengincar di belakang, strike combo. Ueza saja yang terkena menjadi targeting berikutnya, tapi Widdy pun menyerahkan nyawa. Satu tukar satu, tapi Turtle menjadi milik dari tim Liquid ID. Ya, dan Moises sayangnya gagal untuk dieksekusi ya. Hasil play dimainkan. Oke, ketahuan posisinya. Dan efek sound membuat dari Joe sedikit terdelay. Tapi untungnya masih ada kuat Shadow untuk bisa melarikan diri, tapi harus merelakan pula. Outer middle turret dan juga purple buff yang ter-engage oleh Dewa United. Ditukarkan dengan outer turret di bagian bottom lane, Prof. Menarik ya untuk checking bush-nya. Dan ternyata menemukan Joe. Trade sama bawah udah pasti bakal tetap rugi. Bagi teman-teman dari tim Liquid dicari lagi. Ya, Yeskiel terlalu terekspos positioningnya. Dan bahkan kali ini akan coba dibalaskan kembali keadaannya dengan retribution shadow kill-nya terbagi menjadi 3 target sekaligus sehingga Joe masih gagal untuk bisa memberikan serangan balasan. Tapi masalahnya kali ini masih ada Widdy mencoba untuk nge-backup. Okta memiliki damage yang cukup besar juga, satu persatu pemain dari tim Liquid tadi berhasil diakses dan Widdy-nya pun ikut menghilang. 4 pemain dari Dewa United memilih untuk mundur setelah berpuas dengan mengantongi 3 poin kill. Pengejaran cepat dari Dewa United ini menjadi satu masalah, menjadi satu ancaman juga ketika 4 pemain mereka akhirnya bisa mengeksekusi Joe maupun Widdy. Emang Widdy udah mencoba sih untuk memberikan proteksi, tapi ya perbedaan kuantitas ini jadi satu buah masalah yang terasa banget ngebuat Joe sedikit terhambat sekarang dari arah goldnya. Cukup berbeda dengan hadirnya Ray yang pegang sekitar 800 bahkan menuju ke arah 1000 gold lebih unggul secara individual. Cuma menghambat ya, tapi benar-benar jadi faktor yang membuat Dewa jadi semakin lebih menang lagi dari timnya. Joe, walaupun tadi sudah mencoba untuk melakukan shadow kill dengan flame retribution, tapi ternyata nggak cukup dan bakal langsung dipunish oleh Kin yang benar-benar udah ngeliat di mana aja titik dari quad shadow-nya. Lord up, Dewa sedang unggul. Ini tinggal gimana caranya memanfaatkan Mountain Shocker dari Ray-nya. Dan Predator Effect ya yang Oke. dibuka. Okta, Okta. bahkan
kayaknya Okta bener-bener harus mewaspadai bagaimana positioning dia sih. Oh, tapi dia nggak mau Crimson Bacon ya. Dia bener-bener mau pakai ultimate teamfight dan sekarang udah mulai set up langsung digas. Karena kelihatan kali ini dari Joe-nya di arah top lane, tapi teamfight terlebih dahulu yang coba untuk dicari, kitnya tumbang. Dan bahkan maybe masih menari-nari dengan ada zaman Force yang telah dibentangkan. Lordnya masih belum terreset. Infernal Pursuit yang tidak terhenti dari Aran, dan Arannya selamat, dan bahkan shadow kill dari Joe. Berhasil membuat sang jungler dari Dewa yang ditumbang. Tapi masalahnya Feeder Ice Strike lagi dan lagi mengganggu avatar of Guardian. Berhasil untuk bisa mengganggu, tapi masalahnya Joe berhasil untuk bisa mendapatkan Lord menjadi milik dari tim Liquid tadi dan shutdown. Joe mendapatkan Okta dan menyisakan Maybe sendirian. Menyisakan satu mobile saja, jelas. Keuntungan mutlak ada di tangan tim Liquid ID. Dan nggak berhenti, sampai di area objektif saja mereka akan mencoba untuk menggerogoti setiap turret yang tersisa sambil menunggu YSL kembali ke dalam lane outdown. Karena mereka juga butuh area of effect yang besar untuk bisa nge-take down tipikal hero bagian belakang seperti Okta ataupun Maybe. Ya, welcome to game per 2 menit ya. Kita bisa melihat dari awal game 2 menitnya dipegang sama tim Liquid, dipegang sama Dewa, 2 menit kemudian dipegang sama tim Liquid lagi. Terlalu banyak kejadian yang benar-benar membuat gamenya switching begitu cepat. Terutama bagi tadi nih, pas Oktanya sekarang. Waduh, ini bener-bener Dewa langsung nggak siap untuk teamfight. Tapi mereka mau paksa Lordnya. Mereka terlalu komit barusan di area Lord. Ya, sementara dari tim Liquid ID mereka juga nggak mau nyanyain Lordnya sama sekali. Kalau bisa dapat inner turret, kenapa enggak? Dan itu yang sedang mereka perjuangkan dari Kabuki terutama, yang mungkin sekarang udah bisa jauh lebih aktif sih di level yang ke-13. Udah pasti ya. Joe dengan War Axe. Dia bakal punya cooldown, Salvam, paket lengkap. Defense juga tentunya. Tinggal cari target aja dari tadi, karena Joe selalu menunggu shadow kill-nya sampai ada di range. Oke, Feeder Ice Strike terbuka untuk bisa memberikan perimeter ya. Agar Dewa United kembali mundur untuk bermain di area yang jauh lebih aman juga. Yap. Tapi so far kita nggak bisa melihat bagaimana Joe ini di stop secara pasti loh. Susah ya. Bebas banget kayaknya. Kayak biasa dibiarkan untuk shadow kill baru dijebak di quote shadow-nya. Itu mungkin yang satu-satunya bisa dilakukan. Dan yakin ini juga bakal jadi pembuka season bagi para pemain Dewa United. Terangkat Aran. Flicker terpaksa harus dikeluarkan juga walaupun poke damage dari arah belakang ya bersama dengan Dead Sonata dari Kabuki. Ini juga ngebuat dari Dewa United akan semakin jauh lebih hati-hati lagi. Ya, agak serba salah memang mereka harus cari dulu nih power terbesar dari tim Liquid ID. Mereka harus bisa nge-shutdown dulu Kabuki atau bahkan YSL-nya supaya nggak ada halangan ketika mereka mencoba untuk mendekat ke area Lord yang akan hadir dalam 50 detik lagi. Wah, ini lagi-lagi ya penguasaan map dari tim Liquid. Walaupun mereka menghadapi Ishin Shit, mereka benar-benar lagi grouping. Nggak ada yang terpisahkan. Yap. Karena akan sangat berbahaya sekali ketika ada Ishin Shin ult. Sementara itu untuk Aran, karena dia udah nggak punya flicker, dia harus berjalan bersama dengan member lainnya. Karena kalau enggak, dia udah pasti bakal mudah banget untuk dipunish ketika Oktanya siap dengan memberikan poke damage-nya. Cuma Okta di sini yang goldnya bener-bener nggak berbeda jauh. Sisanya kalau kita lihat bakat dari Kabuki, dia unggul 900. Tentu Maybe harus lebih berhati-hati ketika join teamfight. Oke, tapi Kin Flicker. menginisiasikan sesuatu. Falling Star pun yang gak kena siapapun. Avatar of Guardian-nya terlihat lagi dari Moeza, tapi masalahnya teamfight kali ini sudah mulai terbagi dengan shadow kill. Dan juga eksekutor di tangan dari Kabuki. Maybe yang menjadi korban pertama dan bahkan Moeza menyusul kepergian dari Maybe. Dewa United dipukul mundur secara paksa dan tim Liquid ID harusnya punya kesempatan untuk mengeksekusi Lord secara free. Oke, tapi ngelihat pergerakan mereka, kan ada beberapa yang dikirim juga untuk ngedapetin satu buah inner turret di area mid lane. Biarkan dari Joe-nya sendirian dan dicari momentum-momentum lagi untuk bisa memaksakan mungkin eliminasi. Yang bisa ditukar, ingat mereka punya skill dengan Feather Asteroid. Terlalu jauh juga ya. Kinnya masih terlalu tebal juga untuk bisa ditumbangkan secara mudah. Tapi Lord secara free bisa didapatkan oleh Joe sendirian. Ya, dan sekarang udah ada Divine Jump juga ya dari Barca. Jadi akan semakin dalam lagi penetrasi yang bisa diberikan. Karena target utamanya memang untuk menumbangkan Kin dulu sih. Glowing, Genius, dan Divine Glaive. Ya. Ini IS skill ya, even ke arah Kin udah pasti bakal tembus banget. Tinggal follow up-nya aja sebenarnya dari tim Liquid ID. Karena ya yang dilakukan tadi di bagian top lane itu udah keputusan yang paling tepat. Set up, follow up, abis itu jangan biarkan Arannya tumbang. Karena setidaknya kalau misalkan Arannya nggak tumbang, ini Aran bisa banget buat nge-buying time selama mungkin.
apalagi kan tipikal Fovius yang one way ticket ya. Jadi kayak ya udah mau masuk kalau bisa ngebayin tadi sebanyak-banyaknya ya itu malah oke. Itu malah Iya. bagus banget sebenarnya. Kalaupun dia tumbang juga sebenarnya bukan masalah besar lah ya. Iya. Selama ada pertukaran yang adil yang bisa dipegang sama tim Liquid ID. Tapi sayangnya untuk saat ini kita belum melihat adanya inisiatif dari tim Liquid ID, masih menunggu Lordnya untuk bisa masuk dari area top lane dan Dewa. Karena nggak trillion push ya untuk tim Liquid ID. Walaupun Lordnya sudah mulai charge in menuju ke arah base turret di arah top lane. Dirasa di arah belakang mencoba untuk menghancurkan lagi setup yang dimiliki oleh Dewa United. Tapi damage-nya masih belum cukup dan masalahnya Aran masih punya flicker untuk mundur setelah tersergap cukup dalam. Dan kali ini Dewa United bahkan tidak kehilangan satu base turret pun. Dan belum mengeluarkan ultimate ya, bagi seorang Aran juga masih ditahan untuk ultimate-nya sendiri. Tanpa hadirnya flicker memang nggak ada escape dan ini benar-benar one way. Kalau tadi mungkin kita ngomongin masih ada flicker, tapi sekarang Orang ketahuan sepertinya dengan adanya Falling Star Moon mencoba untuk mengganggu keberadaan dari seorang Aran, tapi Aran benar-benar terlalu tebal. Avatar of Guardian mengincar di belakang. Belum ada tanda yang tampilan bagaimana Widhi menciptakan momentum dengan ada Fist Break dan Fist Break, tapi damage dealer dipisahkan. Widhi-nya tumbang, Shadowkill terbagi menjadi 4 orang sehingga tidak ada damage maksimal yang bisa disumbangkan oleh Joe. satu momen yang sayangnya tidak ada damage dealer di sekitar dari Widhi. Ngebuat mereka harus mulai menarik mundur lagi, harus mulai mengatur lagi wave minion supaya bisa didorong secara bersamaan. Karena mereka sebenarnya tadi udah pegang Lord. Dan ya bisa dibilang Dewa, mereka memaksimalkan momentum yang mereka dapatkan dengan sangat baik. Tapi tadi kalau misalkan Dewa targetingnya menuju ke 1 atau 2 pemain ya, sebenarnya mereka nggak cuma bisa bawa Widhi doang. Mereka udah setup bagus banget. Ya. Mereka mencoba untuk membuat move, mencoba untuk membuka window baru untuk teamfight-nya. Tapi sangat disayangkan kalau misalkan trade-nya cuma sama Widhi, ini benar-benar merugi banget. Even Kabuki dengan flickernya masih siap. Jadi kayaknya untuk Dewa sekarang mereka harus hati-hati dulu karena yang pertama Kid nggak siap dengan flicker. Dan ini dia, konsil balasan. Oke, keadaan yang cukup berimbang kali ini. Konsil yang cukup untuk dilakukan oleh tim Liquid ID. Agak sedikit ragu-ragu karena agak berbahaya. Mengingat 10 detik lagi, Lord akan segera muncul. 10 detik ya, waktu yang cukup singkat, tapi jelas target utama dari kedua belah tim sepertinya adalah eliminasi sih. Akan sangat menggiurkan untuk bisa ngedapetin poin eliminasi dalam momen-momen seperti ini. Karena perbedaan goalnya juga nggak berbeda terlalu jauh. Jadi secara team fight akan sangat imbang. Tinggal menunggu momentum, ada 2 nih momentum yang bisa diciptakan. Entah itu dari Avatar of Guardian, atau kita ngelihat juga dari tim Liquid ID bisa hadir dari Fist Crack seorang Widhi. Dan posisinya atau informasi dari para pemain Dewa maupun tim Liquid ID harus segera dicari sekarang. Oke, dan screening out ya yang coba untuk dilakukan oleh Kin. Mengecek ke area rerumputan. Tapi masih belum bisa mendapatkan informasi yang maksimal juga karena bener-bener Joe-nya ini sneaky banget nih di area dari orange buff yang jauh lebih aman. Iya, Joe bahaya banget sih. Memang Joe harus benar-benar diwaspadai. Meskipun secara output damage mungkin nggak bisa langsung poin eliminasi karena akan terbagi, tapi tetap output damage sekecil apapun, apalagi kalau misalnya bisa connect ke arah seorang Ray, itu akan jadi bahaya besar. Apakah Retribution akan kembali lagi di momen Lord seperti ini? Karena kita masih menunggu adanya lompatan-lompatan atau bahkan pembukaan momentum. Nah, seperti ini. Falling Star Moon yang dibalaskan lagi dengan Fist Crack, tapi ada Dark Wave di arah belakang untuk bisa memberikan falling up damage. Tapi Kin terpaksa mengeluarkan 1 buah flicker untuk mundur. Dan kedua belah tim memilih untuk disengage satu sama lain. Tapi ini udah kebuka loh, Vader Ice Strike. Fist Crack mungkin juga udah gak bisa dikeluarkan lagi dalam beberapa saat ke depan. Apakah ini waktunya untuk Dewa bisa mulai mengamankan ke area Lordnya? Oh, Falling Star Moon lagi-lagi memberikan screening out terhadap Widhi. Tapi Lord yang gak di-reset. Dengan coba lagi dengan Lantern Flare yang sudah mulai mengganggu di arah belakang. Tapi Joe! Stealing Retribution yang begitu on point. Membuat akhirnya tim Liquid ID bisa membayar atas hilangnya Aran. Wow, itu dia. Satu Lord yang akhirnya berhasil di-secure setelah waktu yang cukup panjang ya. Mereka tarik ulur, meskipun memang belum menjadi Lord yang ter-evolve, tapi harganya akan sangat mahal untuk tim Liquid ID. Wah, tapi jujur ini tim Liquid walaupun mereka unggul dari segi gold ya. Mereka memang mendapatkan Lord tapi kok bisa ya. Tadi engage dari Lordnya dilepaskan ke Dewa. Bayangkan kalau ternyata Dewa yang mendapatkan Lord tersebut, ini bakal menjadi kerugian yang sangat-sangat merugi bagi tim Liquid. Sekarang Dewa ada di posisi yang lumayan sebenarnya unggul dari segi jumlah, tapi mereka juga nggak bisa berburu untuk end Lordnya. Iya, Karena Aran udah kembali lagi ke line up down. benar masih nunggu Aran masih dalam perjalanan ya. Menuju ke arah Lord yang akan dikawal perlahan, tapi Konsil akan mengusir mundur pemain-pemain dari Dewa United sehingga Lordnya masih cukup berdiri dengan kokoh. Ya, masih belum bisa ditumbangkan dan berarti ada kesempatan untuk mendorong lagi wave ini dari 3 arah yang berbeda.
Tapi tidak akan semudah itu juga sih. Mengingat balik lagi tim Dewa. Mereka juga punya AOE yang cukup besar. Mereka punya Gatot Kaca, mereka punya Harit. Bergantung balik lagi kepada gimana caranya tim Liquid ID mendorong 3 wave ini. Dan sekarang ini akan menjadi momen yang kita nantikan. Pokoknya akan segera masuk dari area top lane. Ya, sudah mulai menabrak ya ke dalam satu buah base turret era top lane yang begitu saja juga bisa dihancurkan. Berfokus ke arah tengah dan satu persatu defensif dari Dewa United berjalan dengan cukup baik. Karena mereka hanya kehilangan satu base turret era top lane. Tapi apakah tim Liquid ID akan memaksa juga wave berikutnya untuk bisa dikawal karena Feeder Ice Track memberikan zoning out terhadap pemain-pemain dari Dewa United. Dan seharusnya lagi-lagi Lantern Flare ini akan mengganggu pergerakan pemain-pemain dari tim Liquid dan lini belakangnya teracak-acak oleh Joe. Masih ada flicker dari Octa untuk bisa melarikan diri tapi Widdy-nya hampir saja tertinggal. Tidak ada point kill selain Kin yang menghilang. Ini power defensive yang masih sangat besar sih bisa dibilang dari Dewa United. Agak susah dengan clearing power mereka yang terbagi dengan sangat baik dan hanya satu base turret saja yang tumbang, Prof. Wah ini tapi harus hati-hati juga sih untuk tim Liquid. Mereka majunya kena poke damage-nya lumayan banyak. Ya, dan sekarang wave ini juga Play lagi. segera masuk. Sudah mulai dicoba, tapi satu buah base turret daerah tengah pun tidak terelakkan kembali kepergiannya. Depan Ford dari Maybe, dan bahkan Kabuki masih ada Winter Crown dengan on point dan berganti lagi ke Immortality. Tapi lihat Maybe mencoba untuk maju, satu persatu juga akan menjadi pertukaran nyawa. Kedua belah gold laner yang menghilang, tapi tim Liquid ID bisa mendobrak base turret dari Dewa United. Itu dia, target utamanya memang menuju ke arah base turret. Tapi ada yang harus diperhatikan juga. Sekarang 15 detik lagi menuju ke area Lord. Dan bukan gak mungkin untuk Dewa melakukan kontes di Lord kali ini, bro. Udah pasti ya, Dewa aja tadi dalam keadaan kalah 3000 gold. Iya. Mereka yang pegang Lordnya. Dan sekarang Lord Evolve. Akan lebih mengerikan lagi kalau Dewa benar-benar bisa pegang kendalinya. Tapi ingat, bottom lane bisa di split push. Dan kita tahu ada Joe di sini dengan Hayabusa. Tapi kalau misalkan Hayabusanya show di bagian bottom lane, udah pasti Dewa bakal hajar Lordnya. Dilema banget sih jujur ya untuk momen-momen seperti ini. Karena secara kuantitas mereka sama. Dan kedua belah gold laner juga akan kembali. Ada Omsi untuk menunggu sosok gold lanernya balik lagi. Supaya tim fight-nya juga bisa lebih lengkap. Nah, ini udah mulai imbang ya, kedua belah gold lanernya juga sudah hadir kembali dan ini Lord Evolve yang bakal cukup penting untuk keduanya. Terutama untuk Dewa sih kalau misalkan bisa mereka dapetin. Ya, lane jauh akan cukup repot buat sekarang. Dan ngelihat posisinya mereka menunggu dari berbagai arah yang berbeda. Jadi untuk inisiasi dive in-nya akan cukup berbahaya kalau misalnya tim Liquid ID nggak bisa ngecek informasi posisi dari Mueza sejauh ini. Aran akan sangat berada di bagian depan. Oke, udah mulai kelihatan lagi dan bahkan Fist Strike combo menuju ke arah dua orang sekaligus. Terangkat dengan ada Dark Wave, Zaman Force menari-lari lagi tapi Widdy akan menjadi korban pertama. Ada Wind of Nature yang juga bahkan kali ini mendinai pergerakan dari Joe. Immortalnya sudah mulai didapatkan kembali tapi dua pemain secara total dari tim Liquid ID yang berhasil untuk dihilangkan. Itu dia, power dari Dewa. Tapi sayangnya nggak bisa langsung mereka paksakan ke area Lord. Mengingat ada wave minion yang harus di-manage terlebih dahulu di bagian bottom lane. Menunggu beberapa saat ke depan. Dan di 22 menit akan ada respawn time yang begitu lama. Dan 30 detik. Tapi Kin sendirian masuk ke dalam area dari pemain-pemain tim Liquid. Untungnya masih ada flicker untuk bisa melarikan diri dan kesempatan untuk mengeksekusi Lord kali ini terbuka dengan cukup bebas bagi Dewa United. Ya, ini bisa banget sih langsung diamankan. Gangguan akan susah banget buat masuk. Bahkan Joe sekalipun akan terhalang dengan hadirnya Kin di bagian nomor lain. Dan berarti Lord untuk Dewa United. Kin benar-benar sulit untuk bisa di-take down. Dan Lord langsung merge ke bagian top lane. Dewa harus bermain secara perlahan untuk saat ini, Nevin. Karena mereka lagi pegang power tertinggi di Land of Dawn. Menit 22, mereka bisa tabrak dari depan. Tapi ingat, mereka harus penuh kalkulasi. Miss sedikit, tim Liquid ID bisa comeback di sini. Ya, dan untuk pertama kalinya akhirnya kita ngelihat di game ini ya, tim Liquid ID udah bergeser nih. Mode defensif dan mereka harus bisa ngejaga base turret masing-masing. Dan ini jelas bukan jadi hal yang mudah. Inisiasi dengan AOG ini bisa nutupin sepertiga base. Dan itu yang akan jadi masalah buat mereka. Sepertiga base, belum lagi Kin dengan Falling Star Moon-nya. Dari tadi dia insist banget untuk bisa combo dengan Mueza. Ya. Sekarang 3 lane push. Slow push-nya manis banget di bagian top lane. Super minion wave akan muncul lagi. Kin bahkan manage di bagian mid lane. Karena nggak bakal ada yang berani keluar dari member tim Liquid. Udah gitu Dewa United siap dengan 3 immortality yang dimiliki.
Wah. 3 immortality. Ya, agak susah ya nantinya untuk bisa menumbangkan meskipun memang untuk flicker dari Ken belum ready, tapi sisanya dalam kondisi yang sangat aman sejahtera. Tinggal menunggu dari tim Liquid ID. Apakah mereka justru yang akan ngebuka semuanya terlebih dahulu di tangan Widi atau Fasil Play? Karena kali ini Lord Evolve akan perlahan dikawal oleh pemain-pemain Dewa United. Fokus menuju ke arah satu lane saja yang dimaksimalkan kembali. Bakal coba untuk di-defense seperti apa lagi dari tim Liquid ID. Dan sepertinya Lord Evolve pun masih belum menjadi jawaban atau daya bantuan dobrak untuk bisa dimanfaatkan oleh Dewa United. Cuma satu ya, satu base rate doang bro. Itu tadi gara-gara mereka kan kecepatan sih untuk clear di bagian mid lane-nya. Dan di bagian bottom lane emang tim Liquid udah melakukan tindakan preventif. Mereka juga masih punya satu inner turret. Dan Dewa dengan keunggulan gold seperti ini udah nothing menurutku untuk keunggulan gold. Tinggal item management. Tinggal di Mortal Winter, Rose Gold, apapun item yang akan di-switch. Ini akan memperlama tumbangnya dari satu hero. Karena satu hero tumbang itu udah bakal makan waktu lama banget. Sementara lihat Lordnya udah harusnya di-setup lagi sama Dewa. Tapi setidaknya lane jauhnya imbang sekarang. Karena kan tadi base rate atas sudah berhasil dipecahkan ya. Tapi tetap harus dijaga dengan sangat baik. Ingat power minion di menit 25 ini udah gak main-main lagi. Dan Hayabusanya akan langsung show di area atas. Show langsung digaskan sepertinya Lordnya dari Dewa. Harusnya ya ini udah benar-benar kelihatan dan bakal coba untuk di-commit perlahan. Sementara dengan adanya Yetiel, sebuah refleks flicker yang begitu baik setelah terkena dengan adanya Falling Star Moon yang dikeluarkan oleh Kin. Zaman Force sudah mulai terlihat juga tapi Joe sudah join the fight. Itu yang ngebuat dari Dewa United akan kembali mencoba menarik ulur Lord tersebut. Tapi timingnya, Mountain Choker-nya pas banget. Jadi Joe-nya langsung ke detect. Dan sekarang Joe-nya show lagi di bagian top lane. Dan harusnya ini akan menjadi momentum yang dinanti-nanti oleh Dewa United. Benar-benar di-screening oleh Moeza, Kin dan juga Okta. Pemain-pemain dari tim Liquid ID sepertinya masih sulit untuk bisa memasuki area dari Lordnya. Dan harusnya Ray kembali berhasil untuk mengamankan Lord menjadi milik dari Dewa United. Kembali lagi ke mode defensif setelah perebutan Lord yang cukup mencekam bagi kedua belah tim. Tapi memang secara kuantitas ini agak sulit buat tim Liquid ID. Dewa United berhasil mengatur wave minion mereka sedemikian rupa supaya menyibukkan Joe di area atas. Aku lebih amazed karena nggak ada yang tumbang sih. Iya. Aku lebih amazed karena nggak ada yang tumbang. Bener-bener kayak mereka mempertahankan lini mereka masing-masing. Dan lagi-lagi Lord akan merge ke bagian top lane. Dewa harus belajar dari push Lord yang tadi. Lord Evolve yang tidak dimaksimalkan untuk 3 lane push. Sekarang pressure mereka berbeda. Mereka nggak lagi dorong mid lane-nya. Mereka mencoba untuk push di bagian bottom lane. Karena dari tadi bottom lane-nya belum dihancurkan. Iya, target selanjutnya ya. Setelah tadi ngedapetin yang ada di area atas. Dan ini akan jauh berbeda lagi sih dengan Lord yang lebih powerful. Dengan pemain dari Dewa yang juga jauh lebih berhati-hati. Tapi apakah ini bisa didorong secara bersamaan? Karena wave minion di bagian tengah pun sudah tersisa satu minion terakhir saja. Bawahnya juga didorong pas. Ini 3 lane push seharusnya. Oke. Ini 3 lane push. Oke. Benar-benar coba untuk dimanfaatkan juga. Sudah mulai masuk lagi ke area pekarangan dari tim Liquid ID. Base turret tengah yang akan menjadi target. Tapi masalahnya lumayan ke-clear. Sehingga kembali memanfaatkan satu lane saja. Avatar of God yang mengincar di belakang. Fokus menuju ke arah base-nya. Tapi sepertinya dari tim Liquid ID berhasil untuk bisa melakukan defensive yang ternyata belum berhasil. Dan Dewa United 2-1. Wow, prediksi versus dunia lagi-lagi tercipta. 3 kali terjadi hari ini.